Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama fantasi berjudul About Time. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Keluarga Lake hidup bersama dengan bahagia di sebuah rumah di tepi pantai. Ibu Mary yang selalu sibuk, ayah James yang selalu aktif, Uncle Desmond yang cuek, anak laki-lakinya Tim, dan anak perempuan yang bernama Catherine atau Kit Kat. Setiap tahun mereka merayakan tahun baru bersama keluarga dan teman. Tahun ini, Tim menghadiri pesta itu dengan tidak semangat bersama temannya Jay. Sewaktu mereka menghitung mundur, seorang gadis yang bernama Polly mendekat dan mencoba untuk menciumnya. Tetapi ia lalu menjabat tangannya dan membuatnya kecewa. Esok paginya, Tim bangun dari tidurnya dan merasa malu atas apa yang telah terjadi. Ayahnya memanggilnya untuk masuk ke kantornya. Ayahnya kemudian memberitahu Tim bahwa ia hendak memberitahukannya sebuah rahasia yang tidak pernah ia sampaikan ke orang lain sebelumnya. Menurut James, para pria yang terlahir di keluarganya, termasuk Tim, bisa melompati waktu untuk kembali ke masa lalu. Hanya saja, mereka tidak pernah bisa kembali ke suatu momen yang tidak pernah mereka alami, atau ke tempat yang tidak pernah mereka datangi. Untuk melakukan ini, mereka harus pergi ke sebuah tempat gelap seperti sebuah lemari, dan memikirkan tempat itu dan waktunya. Lalu mereka akan tiba di sana. Tidak heran Tim berpikir bahwa omongan ayahnya itu adalah sebuah lelucon. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Kok bisa bapak saya seiseng itu ya? Untuk membuktikan bahwa itu hanyalah sebuah kebohongan, ia masuk ke dalam lemari dan berpikir tentang pesta tahun baruan semalam. Setelah beberapa saat, ia keluar dari lemari dan ia merasa kaget karena ia masih mengenakan baju yang ia pakai semalam. Musik dan percakapan terdengar di lantai bawah. Ia turun ke bawah dan langsung ditarik oleh Jay, sambil menghindari sebuah meja yang ia tabrak sebelumnya. Pada waktu hitung mundur, ia mencium Polly yang terlihat malu-malu kucing. Setelah itu, Tim kembali ke lemari dan melompat ke masa sekarang. Setelah membuktikan bahwa perjalanan waktu itu benar adanya, ia pun mendengarkan cerita ayahnya tentang kemampuan itu. Ia tersadar bahwa ayahnya selalu memiliki banyak waktu untuk mereka. James menganjurkan kepada Tim untuk tidak menggunakan kemampuannya itu untuk mencari uang atau kekuasaan. Maka itu, Tim memutuskan untuk menggunakannya untuk mencari cinta. Di suatu musim panas, Kit Kat mengundang sepupu dari pacarnya yang bernama Charlotte untuk datang berlibur di rumah pantainya selama 2 bulan. Pada saat mereka sedang berjemur matahari, Tim berniat untuk mencuri perhatian Charlotte. Tim setuju untuk memakaikan sunscreen di punggungnya. Tapi ia malah menumpahkan isi botol itu ke punggungnya. Karena merasa malu, ia memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan bertingkah laku lebih baik dalam kesempatan ini. Sepanjang musim panas, Tim berusaha untuk memukau Charlotte, tetapi ia selalu gagal. Pada akhirnya, waktu pun habis. Sekarang, tiba saatnya Charlotte pergi meninggalkan mereka. Di sore terakhir, Tim ingin mengungkapkan perasaannya kepada Charlotte, tetapi ia bahkan ditolak sebelum bisa mulai berkata-kata. Ternyata Charlotte sudah diberitahu Kit Kat bahwa Tim akan melakukan itu. Charlotte mengatakan bahwa keputusannya mungkin berbeda jika Tim memberanikan diri untuk berbicara kepadanya beberapa hari sebelumnya. Sebuah ide muncul di otak Tim. Tim memutuskan untuk kembali ke pertengahan musim panas untuk menyatakan cintanya terhadap Charlotte. Tapi kali ini, Charlotte memintanya untuk bertanya lagi di hari terakhir ia di sana. Hal ini membuktikan bahwa ia memang sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa bersama Charlotte. Akhirnya, Tim menyerah untuk mengejarnya. 1 hari setelah Charlotte pergi, Tim meninggalkan rumah itu dan pindah ke London, di mana ia tinggal bersama teman ayahnya yang bernama Harry. Tim sangat semangat menyongsong lembaran baru dalam hidupnya, tetapi ia kecewa karena Harry orangnya nggak terlalu asik. Di 6 bulan pertama, Tim belum juga mendapatkan pasangan. Karena di pekerjaannya sebagai pengacara, ia tidak berkesempatan untuk berbicara dengan banyak wanita. Suatu hari, Jay membawa Tim ke Dance Lenoa, sebuah restoran di mana para pengunjung makan di dalam kegelapan. Di sana mereka duduk di sebelah sepasang wanita bernama Mary dan Joanna. Di dalam kegelapan mereka berkenalan dan menghabiskan waktu bersama. Setelah makan malam, Tim dan Jay bertemu dengan wanita itu di dalam terang. Tim tercengang setelah melihat wajah Mary. Percikan-percikan cinta pun mulai bersemi di antara mereka. Mary memberikan nomor teleponnya ke Tim. Tim pulang ke rumah dengan hati yang sangat senang. Tetapi, ia disambut oleh Harry dengan tidak menyenangkan. Ternyata Harry baru saja mengalami sebuah pengalaman buruk di pekerjaannya sebagai seorang sutradara. Untuk memperbaiki situasi, Tim kembali ke masa lalu dan menemani Harry untuk pergi ke tempat kerjanya di teater. Ia berbicara dengan aktor, anak buah Harry,
dan memintanya untuk menghafalkan dialognya dengan benar. Aktor itu ingat dialognya, tetapi kali ini aktor lain yang lupa dengan dialognya. Tim kembali ke masa lalu dan membantunya lagi. Akhirnya pertunjukan itu berakhir dengan sukses. Tetapi saat ia mengecek handphonenya, ia sadar bahwa nomor Mary tidak ada di sana. Perjalanannya kembali ke masa lalu ternyata telah menghapus apa yang telah terjadi dengan Mary. Karena merasa sedih, Tim makan pagi bersama Harry yang sedang berbunga-bunga pada saat itu. Di surat kabar, Tim melihat ada sebuah eksibisi model Kate Moss di kota London. Mengingat Mary adalah penggemar Kate Moss, ia duduk di tempat itu berharap bisa bertemu dengan Mary di sana. Setelah 1 minggu, Mary akhirnya muncul dan Tim pun memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Mary sekarang memiliki pacar yang bernama Rupert. Ia menyadari bahwa Mary dan Rupert baru berkenalan di pesta Joanna beberapa hari yang lalu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke hari itu dan menghentikan hubungan mereka. Tim tiba di pesta Joanna dan meyakinkan Mary untuk pergi dengannya sebelum Rupert tiba. Awalnya, Mary merasa tidak yakin, tetapi ia merasakan sesuatu gaya magnet yang menariknya ke arah Tim. Saat meninggalkan tempat itu, mereka berpapasan dengan Rupert yang tanpa sepengetahuannya baru saja kehilangan kesempatan untuk berpacaran dengan Mary. Mereka pun duduk makan malam bersama sambil berkenalan. Tim menemani Mary jalan pulang, dan Mary mengundang Tim untuk naik ke apartemennya. Mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Tetapi pengalaman seks pertama mereka tidak seindah yang Tim bayangkan. Tim pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Kali ini, Tim tidak melakukan semua kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Hubungan itu pun berjalan dengan lancar, tetapi Tim masih belum puas. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya pasangan ini menghabiskan malam pertama mereka dengan sempurna. Selang beberapa waktu, hubungan mereka semakin lama semakin erat, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama. Pada saat mereka di teater bersama teman Tim yang bernama Rory, Tim bertemu dengan Charlotte, tetapi percakapan mereka terasa canggung. Ia mencoba kedua kalinya, tapi tetap sama saja. Di percobaan ketiga, Tim mencoba untuk tidak memanggil Charlotte, tetapi malah Charlotte yang memanggil Tim dan mengajaknya berbicara. Charlotte mengajak Tim makan malam, di mana ia mengungkapkan penyesalannya karena menolak Tim. Charlotte mengajak Tim untuk pergi ke apartemennya dan menggoda Tim untuk masuk ke dalam, tetapi Tim menolaknya. Setelah itu, ia menjadi sadar bahwa ia sangat mencintai Mary. Ia pulang ke rumah, membangunkan Mary dan melamarnya. Lagi-lagi hasilnya tidak sesuai dengan kemauannya, maka itu ia mencoba lagi. Di percobaan kedua, akhirnya ia berhasil. Di musim panas itu, Tim membawa Mary pulang untuk bertemu dengan orang tuanya. Mary tampak akrab dengan ibu Tim, dan Tim menghabiskan waktu dengan ayahnya. Tim kaget karena Kit Kat juga pulang ke rumah dari London. Keluarga mereka tertawa kegirangan setelah mendengar rencana pernikahan Tim dan Mary. Yang ternyata, Mary juga sedang dalam keadaan hamil. Pernikahan mereka dipenuhi dengan romansa dan kebahagiaan. Walaupun di hari itu, hujan besar turun di pesta mereka. Angin dan hujan menerbangkan tenda mereka, sehingga akhirnya mereka semua harus masuk ke dalam rumah. Tim kembali ke masa lalu dan mengubah basementnya karena Rory, Harry, dan Jay tidak bisa berpidato dengan baik. Sampai akhirnya ia memilih ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Mary melahirkan anaknya Posy. Tim merasa canggung dalam merawat anaknya. Di momen yang bahagia dengan segala kesulitannya, mereka pindah ke sebuah rumah baru dan tibalah hari ulang tahun pertama Posy. Semua tamu hadir di sana, termasuk Harry dan Rory. Tetapi Kit Kat datang terlambat. Lonceng pintu berbunyi dan Tim membukakan pintu. Tetapi bukannya Kit Kat, malah pacar Kit Kat bernama Jimmy yang berdiri di sana. Di hari itu, ia dan Kit Kat berkelahi dan akhirnya Kit Kat menyetir mobilnya sendiri. Kit Kat menyetir sambil mabuk dan ia menabrak sebuah mobil. Tim memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan menjemput Kit Kat di rumahnya. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Kit Kat tetap menjadi wanita yang suka mabuk-mabukan karena hubungannya dengan Jimmy tidak harmonis. Tim berbicara dengan Kit Kat dari hati ke hati. Saat semua hal yang dilakukan tidak berhasil, Tim membawa Kit Kat ke pesta tahun baru di mana ia pertama kali bertemu dengan Jimmy. Tapi bukannya berkenalan dengan Jimmy, Kit Kat malah memukulnya walaupun Jimmy tidak mengenal Kit Kat sama sekali. Mereka berdua kembali ke masa sekarang dan tiba-tiba Kit Kat merasa suka dengan Jay. Kali ini ia memutuskan untuk berpacaran dengan Jay dan mereka terbukti adalah pasangan yang serasi. Setelah membahagiakan adiknya, ia pulang ke rumah mendapati bahwa ia memiliki seorang anak laki-laki, bukan Posy anak perempuannya. Hal ini membuatnya sangat sedih. Ia langsung kembali ke hari di mana anaknya lahir dan berbicara dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa semua perubahan yang ia lakukan sebelum anaknya lahir pasti akan mengubah identitas anaknya.
Jika ia ingin memiliki Posy, ia tidak boleh mengubah apapun sebelum Posy lahir. Karena tidak bisa hidup dengan Posy, ia pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan tidak menolong adiknya. Tabrakan itu pun terjadi. KitKat masuk rumah sakit, Tim dan Mary setia menemani. Dukungan mereka membuat KitKat tersadar dan memperbaiki hidupnya. Mengingat di jalur waktu yang lain, di mana KitKat berbahagia dengan Jay, Tim menganjurkan KitKat agar berpacaran dengannya. Pulang dari rumah sakit, Tim sangat gembira karena ada Posy di sana. Kebahagiaannya itu membuat mereka ingin melahirkan anak kedua, walaupun Mary awalnya menolak. Tetapi 2 tahun kemudian, mereka melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Di suatu sore, Tim membantu Mary untuk mempersiapkan pekerjaannya. Tetapi ia tidak sengaja meninggalkan Posy sendirian, yang mana Posy merusak semua pekerjaan Mary. Tim berniat untuk memperbaiki situasi. Tetapi, tiba-tiba ibu Tim menelepon mengabarkan bahwa ayah Tim terdiagnosa dengan penyakit kanker yang ganas. Tim, Mary, dan KitKat pulang ke rumah dan Tim berbicara sendiri dengan ayahnya. Perjalanan waktunya bisa menghapus kanker ayah Tim, tetapi bisa jadi Tim dan KitKat tidak jadi terlahirkan. Pada akhirnya, perjalanan waktu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi kepada mereka. James memberikan Tim nasihat penting tentang kemampuan super mereka. Yang pertama adalah agar ia menjalani hidup senormal mungkin, sebagai seorang manusia yang banyak masalahnya. Yang kedua, setelah menjalani sebuah momen indah, mereka harus kembali lagi untuk merasakan momen itu berkali-kali. Tim mengikuti petunjuk ayahnya dan terus merasakan indahnya kehidupan. Tetapi ada saja hari-hari yang tidak ingin ia kunjungi lagi, seperti hari kematian ayahnya. Tidak mau mengucapkan selamat tinggal, Tim kembali menemui ayahnya yang masih terlihat sehat. Setelah kematian ayahnya, Tim merasa senang karena ia bisa kembali untuk menemui ayahnya kapanpun ia mau. Tapi suatu hari, Mary memutuskan bahwa ia mau melahirkan anak ketiga. Tim merasa bimbang, karena melahirkan anak ketiga berarti ia tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya. Setelah mempertimbangkan, Tim memutuskan untuk melepaskan masa lalu dan menyongsong masa depannya. Ia pun setuju untuk melahirkan anak lagi. Beberapa bulan kemudian, sekarang Mary sudah hamil besar. Ini adalah kesempatan Tim yang terakhir untuk mengunjungi ayahnya di masa lalu. Ia kembali ke masa lalu dan bermain tenis meja dengan ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Melihat kesedihan di mata anaknya, James tersadar bahwa ini adalah perjumpaan terakhir mereka. Ia pun menerima keadaan ini dan menyetujui keputusan anaknya tersebut. Sebagai hiburan, mereka berdua kembali ke masa lalu saat Tim masih kecil. Mereka masih muda dan sehat. James dan Tim berlarian di tepi pantai untuk yang terakhir kalinya. Tim mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan kembali ke masa sekarang, waktu di mana anak ketiganya lahir. Tahun demi tahun berlalu dan Tim menjalani hidupnya dengan normal, tertawa dan menangis bersama keluarganya. Ia hidup bahagia bersama Mary dan anak-anaknya, sedangkan KitKat juga hidup bahagia bersama Jay dan anaknya. Suatu hari ia membiarkan Mary tidur sampai siang dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, sambil menghargai kehadiran mereka. Tim memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan waktu lagi. Kali ini, ia fokus untuk menghargai hidup, dari momen-momen besar sampai ke momen-momen kecil sekalipun. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Sekian dulu video kali ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.